Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu. Saya dari Universitas Dian Nusantara dengan jurusan Ilmu Komunikasi NIM 21202129. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbicara di depan Anda pada hari ini. Pada kesempatan yang berharga ini saya ingin membagikan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan. Dengan hormat kepada Bapak Edi Haji Andri Budi Widowo, SSI MIKOM, dalam presentasi ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Semoga presentasi ini memberikan sudut pandang baru dan memberikan manfaat yang berarti bagi semua yang hadir. Mari kita mulai presentasi ini dengan semangat dan antusiasme. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, akan saya mulai presentasi saya yang berjudul Peran Humas dalam pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility PT Semen Baturaja Persero Tbk Kertapati. Dari latar belakang nama perusahaan tersebut, PT Semen Baturaja Persero didirikan pada tahun 1973 dan berlokasi di Baturaja. Perusahaan ini memulai perjalanannya dengan produksi komitmen yang sangat kuat untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. PT Semen Baturaja Persero Tbk terkenal karena produksi semen berkualitas tinggi, berfokus pada menghasilkan produk yang memenuhi standar industri dan mendukung proyek-proyek pembangunan. PT Semen Baturaja Tbk tidak hanya sekedar perusahaan, tetapi juga mitra dalam pembangunan ekonomi lokal. Dari sebuah perusahaan tersebut, para pemilik perusahaan ketika itu berpendapatan bahwa semakin sedikit yang diketahui publik yang mengenai perusahaan, maka akan semakin baik bagi perusahaan memasuki abad ke-20. Muncul ketidaksenangan masyarakat terhadap berbagai praktik bisnis tidak sehat yang dilakukan perusahaan besar seperti korupsi, penyuapan, penyamaran lingkungan, dan berbagai praktik bisnis tidak sehat lainnya. Media massa mengambil kesempatan untuk terus-menerus melaporkan berbagai praktik bisnis kantor itu. Menghadapi berbagai serangan dari media massa ini, perusahaan kemudian membayar sejumlah ahli memahami media massa yang sebagian diantaranya adalah wartawan guna melakukan serang balik terhadap berita-berita media massa itu. Saat ini tidak ada organisasi atau perusahaan yang tidak membutuhkan humas, karena humas memiliki posisi yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Dari fokus penelitian ini, berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, fokus penelitian dalam penelitian ini bagaimana peran humas dalam pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility PT Semen Baturaja Persero Tbk Kertapati. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh humas dalam pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility PT Semen Persero Baturaja. Tujuan penelitian ini, adapun tujuan penelitiannya yaitu mengetahui dan menganalisis peran humas dalam pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility PT Semen Baturaja Persero Tbk Kertapati, mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh humas dalam pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility PT Semen Baturaja Persero Tbk Kertapati. Manfaat dari penelitian ini, di samping itu selain adanya tujuan penelitian, pasti terdapat juga manfaat dari sebuah penelitian yang akan kita peroleh. Di antaranya manfaat teoritis untuk memberikan wawasan serta pengalaman kepada penelitian agar menerapkan pengetahuan yang telah didapat selama di perkuliahan ketika berhadapan dengan dunia nyata nantinya. Bagi mahasiswa jurusan komunikasi, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta
saat menjadi bahan masukan bagi organisasi, khususnya instansi-instansi pemerintah mengenai peran humas dalam pelaksanaan kegiatan corporate social responsibility. Next, tinjauan pustaka. Adapun penelitian terdahulu dari tabel tersebut, judul penelitian dan tahun, saya ambil judul tersebut bernama Peran Humas dalam Pelaksanaan Kegiatan Corporate Social Responsibility PT Semen Batu Raja Persero pada tahun 2016, yang nama peneliti tersebut Ari Triwindari. Tujuan penelitian ini tersebut mungkin adalah untuk memahami peran humas dalam pelaksanaan kegiatan corporate social responsibility atau dengan singkatan CSR oleh PT Semen Batu Raja Persero Tbk di daerah Kertapati. Dari metode penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yaitu peran humas sebagai penasihat ahli berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan humas, memberikan masukan, saran, dan juga solusi dalam menyelesaikan masalah, karena PT Semen Batu Raja Persero Tbk merupakan perusahaan yang memproduksi semen. Biasanya mempermasalahannya sering dikeluhkan oleh humas yang berkaitan dengan debu. Adapun persamaan atau perbedaan dari pendekatan kerangka kerja, analisis data yang digunakan, keterlibatan pihak terkait. Adapun juga persamaan atau perbedaan dalam pengguna tersebut menggunakan metode penelitian antar pendekatan. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian tentang peran humas dalam pelaksanaan corporate social responsibility CSR. Adapun kajian dari teoritis, definisi public relation humas, istilah public relation atau disingkat PR secara umum dapat diartikan sebagai hubungan masyarakat yang disingkat menjadi humas. Publik merupakan sekumpulan orang atau kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan atau perhatian yang sama terhadap sesuatu hal. Publik bisa juga disebut dengan stakeholders, adalah sasaran kegiatan public relation. Namun secara umum publik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu publik internal maupun publik eksternal. Publik internal adalah publik yang berada dalam organisasi tempat public relation bekerja, misalnya karyawan dan keluarganya maupun pihak manajemen, CEO, direksi, manajer, dan stakeholders. Sedangkan publik eksternal antara lain konsumen atau pelanggan media massa, pemerintah, bank, dan sebagainya. Dari ruang lingkup pekerjaan public relation, ruang lingkup pekerjaan humas sebagaimana dikemukakan oleh Catlip, Center and Room dalam bukunya Effective Public Relation, dapat dikelompokkan dalam berbagai bidang pekerjaan, yaitu hubungan internal, publisitas, advertising, press agency, public affairs, lobbying, manajemen isu, dan hubungan investor. Ruang lingkup pekerjaan humas sebagaimana dikemukakan di atas sebenarnya masih dapat dipadatkan menjadi 6 bidang pekerjaan, yaitu dengan menjadikan iklan sebagaimana dari pemasaran dan menggabungkan press agency ke dalam publisitas, karena pada dasarnya press agency merupakan bagian dari publisitas, sementara iklan menjadi salah satu kegiatan pemasaran. Dengan demikian, ruang lingkup pekerjaan humas dapat dibagi menjadi 6 bidang pekerjaan, yaitu publisitas pemasaran, public affairs, manajemen isu, lobby, dan hubungan investor. Peran humas dalam kegiatan corporate social responsibility CSR. Corporate social responsibility CSR organisasi atas
atau perusahaan dalam kegiatan tidak biasa terlepas dari masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan. Dengan begitu, maka akan membentuk ini seringkali diwujudkan dalam program Corporate Social Responsibility atau CSR, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate sosial. Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat, baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Dari motif melakukan CSR, motif yang mendasari suatu perusahaan melakukan CSR terutama adalah motif manajemen. Menurut Michael E. Porter, ada 4 motif yang menjadi dasar manajemen melakukan CSR, yaitu sebagai berikut. Kewajiban moral adalah meraih keberhasilan komersial dengan tetap menghormati nilai-nilai etika. Keberlanjutan artinya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan masa datang. Contoh paling mudah adalah lingkungan. Dengan perbaikan lingkungan, maka akan dapat diperoleh manfaat ekonomi dengan segera. Next, peran humas dalam kegiatan CSR ini, yaitu CSR sebagai sebuah gagasan perusahaan tidak lagi diharapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya atau finansial saja, tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom line. Di sini bottom line selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Konsep awal dari CSR PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Gambaran umum PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Persero Tbk, sejarah perusahaan PT Semen Batu Raja Tbk untuk memenuhi semen dalam negeri yang setiap tahun meningkat. Maka tahun 1973 pemerintah Republik Indonesia berencana mendirikan pabrik semen di wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, di sini ada peta tempat di mana lokasi kantor atau pabrik PT Semen Batu Raja Persero. Dari metodologi penelitian ada juga paradigma penelitian untuk topik peran humas dalam pelaksanaan kegiatan corporate social responsibility CSR. PT Semen dapat lebih cenderung ke paradigma konstruktivis. Paradigma ini menekankan pemahaman mendalam tentang makna yang diberikan oleh individu terhadap fenomena yang diteliti. Dari metode penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua data yang dikumpulkan terkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data. Untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut, data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, tape, dokumen pribadi, catatan ataupun memo, dan dokumen resmi lainnya. Teknik pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yaitu metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi. Adapun teknik pemeriksa keabsahan data, triangulasi, pemeriksaan mendalam, pemahaman teoritis. Sekian dari saya, presentasi dari saya tersebut. Saya ucapkan terima kasih.